Bagi sebagian orang, sajian menu ikan asin membuat selera makan jadi meningkat. Dan dalam segmen Sehari Menjadi kali ini, kami mengajak Anda untuk merasakan suka duka membuat ikan asin yang ternyata prosesnya tidak mudah dan panjang. Meski terlihat sederhana dan dianggap sebagai makanan yang kurang elit, ikan asin jadi makanan favorit bagi sebagian orang. Bahkan nih, saking lezatnya, ikan asin juga jadi salah satu komoditi ekspor Indonesia dengan tujuan Amerika Serikat, Australia, Kanada, Arab, hingga Korea Selatan. Tapi siapa sangka, sebelum tersaji di meja makan, bahan makanan ini memiliki kisah panjang. Bahan mentah ikan untuk diasinkan didapat dari proses lelang di tempat pelelangan ikan atau TPI Muara Angke. Sayang di musim hujan, pasokan ikan di pelelangan menjadi tersendat. Saat cuaca bagus, puluhan kapal silih berganti bersandar di pelabuhan. Tapi di kondisi seperti ini, hanya 1 atau 2 kapal saja. Ini dingin banget si hasil lautnya karena dibikin frozen dulu. Ambilnya jauh, kalau tidak dibakukan dia akan rusak nantinya. Tapi tenang, ini masih segar, tapi juga benar. For your information, bongkaran terbagi menjadi 2 cara. Pertama, hasil laut dari kapal langsung dibawa oleh pembeli. Biasanya nih, pembeli adalah produsen besar untuk diolah kembali di pabrik. Kedua, proses lelang untuk pembeli skala kecil. Biasanya yang diasinkan adalah jenis ikan tembang, lemuru, serta japu. Jika cuaca buruk hingga membuat bahan baku sulit didapat, maka produksi pengasinan ikan pun turut terhenti. Ada angin segar hari ini pemirsa, saya pikir bakal sepi seharian sampai sore, ternyata menjelang siang ada 1 kapal bersandar yang membawa banyak ikan untuk dilelang. Wah, dan di sini ada angka yang tertera di bagian plastik si ikan-ikan ini. Ini adalah angka kilogram, jadi 42, berarti 42 kilogram. Kalau penawarannya ya yang paling tinggi, yang dapat ikan. Setelah terjual, nantinya akan ada petugas khusus yang akan membawa ikan hasil lelang ke lokasi pengolahan ikan asin. Nah, sebelum mengolah ikan kecil, kita lihat dulu yuk ikan besar yang diasinkan untuk diekspor. Kalau yang memang familiar dibuat ikan asin itu kan yang kecil-kecil ya Bang ya biasanya ya. Tapi ada juga loh ikan besar yang akan dibuat ikan asin. Nah, ini namanya ikan talang-talang, betul ya? Ikan talang-talang ini memang ukuran besar, tapi kalau udah diasinnya mah dipotong kecil. Kalau mau dimasak, tapi sekarang dibersihkan dulu dari bagian dalam isi perut, dicuci, baru kita garamkan. Betul ya? Setelah dibuang isi perut dan diberi sayatan, ikan kemudian dicuci bersih. Pastikan ya, tidak ada darah yang tersisa agar ikannya awet. Total nih ada 5 ton ikan talang-talang yang saya bersihkan kali ini dengan berat bervariasi antara 2-8 kilo. Nggak tuh ikan asin segede gini tuh. Lanjut garam ikan hingga ke sela-sela daging. Kalau yang garemin tuh pastiin sampai ke sela-sela, karena itulah fungsi dari si sela-sela itu supaya asinnya tuh merata dan juga awet. Dan ini tidak untuk dikonsumsi di Indonesia, yang ini akan dikirim ke India. Panas juga ya. Oh iya, garam yang digunakan adalah jenis garam besar atau kasar karena lebih hemat. Garam halus ini tidak digunakan karena lebih cepat cair dan larut. Dalam sehari, pembuat ikan asin menggunakan belasan sampai puluhan kilogram garam kristal. Ya, tergantung jumlah ikan yang diolah. Cuci, sudah. Digarami, ya sudah. Waktunya ikan didiamkan sebelum dijemur. Dan setelah didiamkan ataupun direndam dengan garam sekitar 1-2 hari, tapi kalau semakin besar ikannya semakin lama direndamnya ya, kemudian langsung dijemur seperti ini. Ini yang udah dijemur seharian, ini nggak gitu kering, mataharinya nggak gitu bagus. Ini yang sudah sekitar 3 hari, ini berarti kira-kira seperti ini nih. Panas matahari jadi bagian penting pada proses pengasinan ikan. Bila musim penghujan seperti sekarang, penyemuran ini memakan waktu lebih dari 5 hari. Padahal bila terik, 2 hari saja sudah bisa dikemas. Sambil menunggu ikan besar, kita olah juga yuk ikan kecilnya. Proses awal sama pemirsa, dicairkan, kemudian didiamkan. Tapi ikan kecil nggak perlu lama-lama, cukup 6-10 jam saja.
Selanjutnya ikan kecil ini akan direbus selama 10-20 menit karena akan dijual di tanah air terutama wilayah Jawa dan Sumatera Ini Selatan. cukup. Wah, ini digarmin lagi karena memang ini belum sampai 6 jam didiamkan tapi sudah harus diolah. Maklum kan restoran cuaca lagi begini, jadi digarmin lagi supaya tetap asin. Ya versi ngecit tapi tetap berkualitas. Selanjutnya ikan kemudian direbus dengan air panas yang dididihkan menggunakan kayu bakar. Pemirsa lihat nggak nih? Ini ada busa-busa seperti ini. Nah ini tuh berasal dari bagian dalam si ikan tadi. Ini kalau sampai tidak dibersihkan terus kemudian dibuat rebus lagi, ikan selanjutnya itu bisa dipastikan tidak akan berkualitas. Atau ya turun standar lah, karena ntar dia akan warnanya jadi kuning-kuning gitu ya bang ya? Agak kuning. Nah, meski terkesan jadul, kayu bakar ini masih digunakan untuk memasak atau mengolah ikan asin. Selain lebih hemat, pembakaran dengan kayu terbilang lebih stabil dan asap pembakaran akan meninggalkan aroma asap yang lebih sedap. Saling meminjam lokasi perebusan ikan ini adalah suatu hal yang lumrah di sini. Yang dihitung adalah biaya kayu yang digunakan untuk merebus ikan saja. Wah, kompak banget ya. Unik merebusnya di sini tuh tidak langsung dijebrusin, tapi dikasih wadah-wadah seperti ini dulu supaya nanti ngambilnya gampang, tinggal pakai talinya set, beres. Dan ini dikasih tutup seperti ini supaya talinya sampai bagian atas. Panas banget saya ngomong sampai susah. Ini nggak lama kok, beberapa belas menit, 10-20 menit baru kita angkat. Setelah selesai direbus dan diasinkan, ikan kemudian dijemur di bawah terik matahari. Kalau ikan kecil sih biasanya 2-3 hari juga udah kering. Bener gini bang, ini kalau lagi menjemur si ikan yang sudah direbus nih tidak boleh dipegang begini tuh sampai diampras gitu tuh nggak boleh ya bang ya. Patah. Yang ada pelanggan nggak mau beli ya bang ya. Palanya patah, kulitnya lecet. Palanya patah, kulitnya lecet, artinya tidak laku. Ini namanya ikan cuek. Ikan cuek. Ketika menjemur, proses penyortiran juga dilakukan. Mana grade A yang dijual mahal atau grade B yang dijual sedikit lebih murah. Cuaca buruk di tengah laut ini membuat harga ikan tengah naik dari 15 sampai 20 ribu per kilogram, kini 40 sampai 45 ribu rupiah per kilogram. Selain karena sulit mencari ikan di tengah laut, ini juga karena proses pengeringan juga bisa terhambat karena hujan. Nah, ini mah belum ditutup. Kalau lagi musim hujan sampai 3 kali, 4 kali nutup seharian nih. Pakai plastik tuh di bawah. Semua mau sebanyak kayak gini tuh ditutupin semua, lari-lari. Pakai plastik. Pakai plastik. Ikan nih memang tidak boleh basah. Kalau basah, ya ikan jadi lebih lama keringnya dan kualitas juga turun. Kalau sudah kering, kita masukkan ke proses selanjutnya, yaitu pengepakan. Ada beberapa jenis ikan yang dia tuh lebih cepat untuk kering ya, karena memang dia kecil nih, namanya ikan lemuru. Ini udah keras, udah 2 hari sudah selesai diasinkan, tinggal kita packing dan dijual. Kalau digoreng dikasih sayur asem, jos kandos. Apakah perjalanan saya sudah berakhir? Wah, belum. Selain pengasinan ikan, ada juga nih cara pengawetan ikan lain yang juga populer di tempat ini, diasap. Asap yang keluar dari cerobong asap di Muara Angke jadi penanda kalau pengasapan sedang dilakukan. Nah, berbeda dengan ikan asin yang menggunakan kayu bakar, ikan asap menggunakan arang batok kelapa. Nyala api batok kelapa bertahan lebih lama dan arang batok tidak mudah membuat makanan jadi gosong atau hangus. Di sini nih ada ikan cucut, ikan tongkol, dan ikan layang. Ikan cucut yang sebesar ini kemudian di filet ya bang ya? Iya. Di filet, dibikin kecil-kecil. Nah seperti ini. Ini satu potong, kalau ntar sudah diasap 2.500 ini yang agak besar. Kalau yang kecil seperti ini 2.000 rupiah. Ini kecil, ini yang besar. Yang mana? Yang unik, beberapa jenis ikan seperti tongkol dan layang ditutup dengan kertas minyak di bagian perut. Ini agar saat dipanggang atau diasap tidak rusak. Bagian perut juga tidak akan dibuang sebelum dijual ke pembeli. Proses pengasapan ikan ini memakan waktu 2-3 jam. Jangan lupa ya sambil dibolak-balik agar ikannya matang merata. Ikan-ikan yang dipotong seperti ini tuh asapnya cenderung lebih banyak ya ketimbang ikan-ikan yang tadi layang ataupun sejenis tongkol, karena ini lebih cepat matang. Kelihatan matang itu dari warna coklatnya aja sih. Dia udah agak kecoklatan, dibalik udah matang, selesai.
Kalau sudah matang tinggal dikemas. Satu ikan matang dijual dengan harga Rp5.000. Dan karena sudah membantu, saya boleh nih coba ikan asapnya. Kita icip ya, ini ikan layang yang sudah diasap. Coba ya. Kalau ikan pada umumnya enak, tapi yang saya suka tuh rasanya manis ya. Iya betul. Baru mateng, hangat, makanan masih di samping bakaran kan, dapat benefit, dapat oleh-oleh. Bisa bantuin masak. Total di kawasan Jakarta Utara ada 201 tempat pengolahan ikan asin dan 6 pengolahan ikan asap. PHPT yang menaungi seluruh produsen olahan ikan berkomitmen menjaga kualitas olahan ikan agar tidak ada penggunaan bahan pengawet seperti formalin yang berbahaya. Kita di sini ada petugas mutu ya. Ada petugas mutu yang 2 minggu sekali kita cek, kita ambil sampel secara acak. Terus kita itu uji di laboratorium mini kita yang ada di TPI. Itu kita uji, semuanya itu kalau kita uji itu negatif. Jadi bagaimana? Sudah tahu kan sekarang proses panjang ikan asin yang terlihat sederhana ini? Tapi kalau ikan asin jangan terlalu banyak ya pemirsa. Nanti bisa meningkatkan resiko penyakit darah tinggi atau hipertensi karena kandungan garam tinggi yang ada di dalam ikan. Rian Fernando, Dwi Agung, Jakarta.